hari Minggu ini semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga. Tetap ya, ingat protokol kesehatan ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Jadi adik-adik tetap dijaga protokol kesehatannya ya. Oh iya, hari ini kita kembali lagi untuk ibadah sekolah minggu GKP Jemaat Khusus Depok. Buat adik-adik, hari ini sebelum kita memulai ibadah, adik-adik harus bersiap-siap terlebih dahulu. Makanan dan minumannya disingkirkan dulu ya sebentar. Terus pakai pakaian rapi, jangan ganggu teman kiri kanannya, duduk yang manis, dan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita, persiapkan Alkitab kita, dan juga persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, bersyukur telah kita diberikan kesehatan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik, nyanyinya dari hati ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik. Kita nyanyikan dengan penuh rasa syukur. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan agar kita memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Hingga saat ini kami masih dapat merasakan nafas kehidupan dan juga menikmati hari yang begitu indah. Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu GKP Jemaat Khusus Depok akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati, membuka pikiran, mendengarkan firman Tuhan agar kami siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari penyakit, dari virus juga Tuhan. Kami berdoa atas nama
melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi kembali. Kali ini lagunya lagu bahasa Batak. Untuk adik-adik, semoga adik-adik semangat belajar bahasa Bataknya ya. Kita nyanyikan lagu Kalat Dakdana. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan dijatuhkan ke dalam lubang. Terima kasih. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke lubang. Amin. Amsal 28 ayat 18. Siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke lubang. Amin. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan
jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Terima kasih. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam dosa. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa yang tidak bercela itu akan diselamatkan, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya itu akan jatuh ke dalam lubang. Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang.
Sudah siap belum adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Kita nyanyikan sama-sama ya, ikuti gerakan kakak. Yesus Panglimaku, Tuhan pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi adik-adik, penuh dengan semangat ya. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Selamat hari Minggu adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat ya. Amang Pendeta juga sehat dan bersyukur boleh berjumpa kembali dengan adik-adik semuanya. Yeay! Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Karena itu semuanya harus tertib. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Mari kita berdoa. Semua melipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur karena Tuhan menyertai kami semua anak-anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Depok. Tuhan, kami bergembira karena kami kembali berjumpa untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ada yang tahu apa tema atau topik dari firman Tuhan kita pada hari Minggu ini? Ada yang tahu? Iya, tertib itu bermanfaat. Ya, tertib bermanfaat. Siapa di sini yang suka tertib? Nanti kita akan belajar bagaimana sih kita harus hidup tertib seperti firman Tuhan. Nah, nanti di rumah adik-adik baca firman Tuhan ya bersama dengan mama, papa, kakak, adik, supaya firman Tuhan itu bisa membuat kita semakin tertib dan mendapatkan yang baik dalam hidup kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini yang menjadi renungan kita itu ada tertulis di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Karena itu adik-adik, nanti setelah dibaca, kita semua bisa semakin mengerti firman Tuhan. Nah, Amang Pendeta sekarang mau bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Sudah siap? Nah, sekarang dengarkan. Amang Pendeta mau cerita. Adik-adik, pada waktu itu umat Tuhan itu sudah masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di tanah Kanaan itu ada tembok Yeriko yang begitu besar. Tembok itu begitu tinggi. Dan
begitu panjang sekali. Nah, kalau mereka, bangsa Israel, anak-anak Tuhan mau masuk ke tanah Kanaan, mereka harus bisa menghancurkan tembok Yeriko. Caranya bagaimana? Caranya Tuhan Allah itu berfirman kepada Yosua. Yosua adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bicara kepada Yosua, Yosua, nanti kalian harus kelilingi tembok Yeriko setiap hari 1 kali. Dan kemudian para imam harus membawa tabut perjanjian supaya tabut itu mengelilingi tembok Yeriko. Nanti kalau para imam sudah membawa tabut, semua harus ikut di belakang berjalan. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus keliling sebanyak 7 kali. Dan ketika sudah selesai keliling, nanti para imam akan meniup sangkakala. Dan kalau sudah sangkakalanya ditiup adik-adik, maka nanti semua umat Tuhan diajak Yosua supaya bersorak dengan nyaring. Mereka memuji Tuhan supaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi mereka. Adik-adik, apa yang terjadi? Hari pertama mereka keliling tembok Yeriko. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari keenam mereka keliling 1 kali untuk tembok Yeriko. Dan pada hari yang ke-7 mereka keliling sebanyak 7 kali. Dan para imam meniup sangkakala. Dan setelah sangkakala ditiup, Yosua berkata, mari bersorak memuji Tuhan. Dan adik-adik, sewaktu mereka bersorak nyaring memuji Tuhan, tahu apa yang terjadi? Tembok Yeriko kemudian runtuh. Tembok Yeriko-nya hancur. Dan mereka bergembira. Mereka mau masuk ke dalam kota Yeriko dan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan ini menjadi pesan bagi kita anak-anak sekolah minggu? Ada yang mau tahu? Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya hidup tertib seperti umat Tuhan, seperti bangsa Israel. Mereka tertib, mereka disuruh mendengarkan firman Tuhan, mereka mau. Mereka disuruh berjalan keliling, mereka mau. Mereka disuruh nanti untuk meniup sangkakala, mereka mau. Dan mereka disuruh bersorak memuji Tuhan, mereka juga mau. Dan karena mereka tertib melakukan semua yang Tuhan mau, akhirnya mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan dan melewati kota Yeriko. Karena itu adik-adik, sebagai anak Tuhan, sebagai anak balita, sebagai anak kelas kecil, sebagai anak kelas besar, kita juga harus tertib ya. Karena kalau kita tertib, itu akan bermanfaat bagi kita. Apa manfaatnya bagi anak kecil kalau hidup tertib? Nah, kalau anak kecil, ya anak balita dan anak besar itu mau tertib, pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bagi anak-anak balita, kalau di rumah mau makan dengan tertib, mau minum dengan tertib, manfaatnya adalah kita akan sehat.
kita akan senantiasa sehat adik-adik. Nah, kemudian kita akan bertumbuh dengan sehat. Kemudian kita juga bisa tahu bahwa kalau kita sudah kelas kecil, kita juga bisa tertib. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah kita bisa mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dengan baik. Kita juga patuh sama orang tua dan mau sekolah karena sudah kelas kecil. Ya kan? Manfaatnya apa? Manfaatnya kita nanti bisa belajar dengan baik. Dan kemudian kita juga akan bisa mendapatkan pendidikan. Dan kalau di rumah, anak kelas kecil harus bisa merapikan semua mainannya. Manfaatnya apa? Supaya mainannya tidak tercecer dan tidak hilang. Nah, kalau untuk yang kelas besar, apa yang harus dilakukan supaya tetap tertib? Kelas besar sudah harus tertib untuk mengerjakan PR di rumah. Mau lagi belajar di rumah, mengulang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Supaya apa? Supaya itu bermanfaat untuk pendidikan bagi adik-adik. Sehingga semuanya sukses, semuanya disiplin, dan semuanya menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua. Nah, adik-adik, apa aktivitasnya ya? Bagi adik-adik di rumah, aktivitasnya yang bisa dilakukan untuk kelas kecil adalah menggambar kota Yeriko. Nanti adik-adik bisa mewarnai ya kota Yeriko itu yang dihancurkan oleh umat Tuhan karena mereka mau tertib mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk kelas kecil aktivitasnya adalah nanti akan membuat jadwal bermain, jadwal belajar, jadwal tidur sehari-hari. Semuanya dibuat dengan baik. Nah, untuk kelas besar aktivitasnya adalah semua bisa membuat jadwal saat teduh. Mulai dari pagi, ya, malam, setiap hari dibuatkan jadwal saat teduhnya dengan tertib. Seperti umat Tuhan loh adik-adik, mereka tertib dan mau melakukannya. Sehingga mereka diberkati Tuhan dan mereka berhasil. Semuanya mau tertib, pasti akan berhasil karena semua orang-orang yang tertib berarti mereka takut akan Tuhan dan mereka disayang oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami supaya kami tertib. Tertib di rumah, tertib juga untuk sekolah, tertib untuk bermain, dan juga patuh kepada orang tua. Supaya kami semuanya boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik baru saja mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik tidak hanya mendengarkan saja ya, tapi melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya adik-adik mengamalkan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, mama, papa juga ya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Persembahannya boleh dititip ke papa mama di rumah. Nanti biar papa mama di rumah yang akan bawa ke gereja. Oke adik-adik? Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Tanganku kerja buat Tuhan,
Nah, adik-adik, Amang Pendeta juga mau mengajak kita semua untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Karena itu Amang Pendeta mau ajak semua adik-adik berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semua masih ingat dalam doa Bapa kami? Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Depok dimanapun berada. Amin. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Hidup tertib dan tetap sehat di dalam penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu.